udah klik video kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus update konten di channel kita, PTN favorit kalian, Q&A jurusan, tips and trick, learn English with us, dan pastinya info beasiswa. Selamat menonton! We can do it! Annyeonghaseyo! Sawadika, hai semuanya! Balik lagi di channel kita, We can do it! Jadi hari ini, sesuai dengan judul yang udah teman-teman baca, kita bakal tanya-tanya dengan teman kita yang ada di Undip jurusan hukum. Oke, buat teman kita yang ada di sana, boleh dong tolong perkenalin dulu. Ya jadi halo semuanya, aku Angel dari Undip, Fakultas Hukum Angkatan 2019. Nah, ini kakak Angel yang tercinta, kita punya beberapa pertanyaan nih. Yang pastinya teman-teman yang masuk jurusan hukum bakal kepo banget ya kan. Nah, langsung aja kita tanya dari awal mulanya dulu nih. Alasannya apa sih Kak pengen masuk jurusan hukum? Panjang sih ceritanya. Jadi aku itu baru tertarik masuk hukum waktu kelas 12 semester 2. Tapi sebenarnya dari orang tuaku, terutama papa, itu udah merekomendasikan hukum itu dari aku masih SMP lah kira-kira. Cuman ya aku baru tertarik waktu kelas 12 semester 2. Setelah aku mencari lebih dalam tentang jurusan hukum sendiri, ternyata aku tertarik. Dan aku rasa cita-citaku juga ada di ilmu-ilmu ini. Tapi kalau untuk jurusan lain, mungkin ada yang kepikiran nggak sih sebelum mau masuk jurusan hukum sebenarnya? Banyak banget sih sebenarnya, karena kan aku waktu SMA IPA, jadi aku sempat pengen masuk teknik. Dulu aku tuh sempat pengen masuk teknik perminyakan, sempat lama juga pengen masuk teknik informatika sih yang paling lama banget, yang pengen sebelum akhirnya memutuskan untuk lintas jurusan. Terus ada satu hal nih yang kayaknya orang stigma tentang jurusan hukum sendiri. Benar nggak sih kalau kita masuk hukum itu kita harus hafal pasal-pasal? Kalau aku sendiri, dibilang nggak menghafal itu juga nggak tepat, tapi dibilang menghafal juga nggak tepat. Jadi dalam keberlangsungannya, kebetulan kan aku baru mau masuk semester 3 nih sekarang. Jadi mungkin secara keilmuannya masih minim lah ya. Selama aku belajar selama ini, ya pasal-pasal itu pasti ada. Maksudnya untuk sebagai contoh atau sebagai referensi gitu. Tapi itu nggak pernah, aku sendiri nggak pernah hafal. Jadi dengan kita belajar, menurutku bakal ingat dengan sendirinya sih. Kan juga itu nggak semua yang umum-umum aja. Benar, berarti ya sejalannya dapat materi apa, yang dipelajarin tentang apa, nanti pasalnya tentang apa itu bakal masuk otak sendiri gitulah ya intinya. Jadi lu kayak nggak pernah gitu. Jadi lu nggak pernah ada beban tuh kayak bener-bener hafal satu buku undang-undang gitu, nggak ada. Oke. Ada. Ya. Terus kalau boleh tahu nih, di hukum Undip itu ada mata kuliahnya apa aja tuh yang udah dipelajarin dan akan dipelajarin? Kalau aku selama 2 semester ini, kalau semester pertama itu kebanyakan mata kuliah wajib universitas ya, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, Pancasila, olahraga. Kalau mata kuliah wajib fakultas, berarti kalau aku fakultas hukum, waktu semester 1 cuma ada 3, itu pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, sama ilmu negara. Nah semester 2 ini aku dapat mata kuliah semuanya mata kuliah hukum. Itu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, asas hukum pidana, sosiologi dan budaya dasar. Kalau yang bakal lo pelajarin apa nih? Ada yang lo tahu nggak mata kuliah apa yang bakal lo pelajarin ke depannya? Kalau aku udah pernah dikasih kayak silabus mata kuliah sampai lulus gitu, jadi sampai semester 7 atau 8, jadi sampai skripsi nanti aku pernah dapat silabusnya. Karena kan Undip ini mulai angkatan 2017 itu kurikulumnya beda dari yang sebelum 2017. Lu tahu nggak sih nanti ke depannya tuh bakal ada konsentrasi apa aja dan lu bakal pilih tuh di semester berapa? Kalau untuk konsentrasi atau peminatan itu di semester 6 awal, di Undip sendiri ada konsentrasi hukum dan masyarakat, dasar ilmu hukum, hukum perdata barat, hukum pidana, hukum bisnis, hukum tata negara, hukum administrasi negara, terus
hukum internasional, sama itu kalau di himpunannya itu ada himpunan hukum agraria adat Islam. Oh, oke. Gitu. Kalau lu sendiri udah kepikiran belum mau masuk konsentrasi yang mana nih kira-kira? Sebenarnya kalau dari rekomendasi orang tua lebih nyaranin masuk hukum bisnis, cuman gue masih timbang-timbang sih, soalnya kan belum dapat matkul hukum bisnis juga, baru dapat nanti di semester 3. Tapi kalau misalnya sementara sih gue tertarik ke tata negara. Oh, ya mau jadi presiden ya. Wrong. Amin. Aduh, enggak, nah. Oke. Kan masuk Undip lewat jalur SBM kan ya lah ya? SBM. Oh iya. Passing grade-nya berapa tuh waktu kemarin mau masuk? Kalau passing grade gue nggak tahu juga ya, karena kan itu nggak disebarluaskan gitu. Cuman mungkin gimana? Maksudnya nilai gue atau apa nih? Ya boleh. Perkiraan. Boleh kok, gitu. kasih tahu nilai juga boleh. Boleh. Kalau nilai gue waktu SBMPTN yang terbaik itu 626. Maksudnya nilai untuk soshum ya. Tapi kadang-kadang gue juga pernah kayak sharing-sharing atau tanya-tanya, yang penting di atas 600 bisa sih. Bisa masuk Iya. Undip ya. Karena masih ada yang Hukum. dikit gitu, masih bisa. Intinya udah Kalau aman hukum. lah ya. Oke. Iya. Terus kalau ngomong-ngomong tentang jurusan hukum nih, kan tadi kan udah nyebutin konsentrasinya juga kan. Nah kira-kira kalau dikaitin sama konsentrasi di bidang hukumnya itu tuh prospek kerjanya tuh nanti bisa jadi apa aja gitu? Kalau prospek kerja bidang hukum luas ya. Maksudnya kita mau jadi, kalau gue pribadi keinginannya sih jadi advokat, kalau pengacara kalau gue. Wah. Tapi di balik itu juga bisa jadi konsultan hukum, bisa jadi jaksa atau hakim, cukup luas sih. Atau jadi kayak kalau di perusahaan-perusahaan tuh jadi legal manager gitu, bisa sih. Tergantung kita mau kerjanya di firma hukum atau di kejaksaan atau di Kementerian Hukum dan HAM, bisa-bisa aja. Kalau untuk jurusan hukum sendiri tuh ada magangnya nggak sih, dan wajibnya tuh semester berapa ikut magang? Jadi kalau di PTN, khususnya di Undip, mulai kurikulum 2017 ini yang gue tahu itu wajib magang. Jadi magang dari universitas itu mewajibkan magang. Selain itu, kalau di PTN sendiri ada namanya kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, kalau yang gue pernah baca kalau nggak salah ya, untuk kita bisa KKN itu minimal udah menempuh 85 SKS, sedangkan kalau magang 115 SKS. Kalau gue kira-kira mungkin sekitar semester 5 atau 6 gitu lah. Atau sekitar 5 sampai 7, sekitar segitu. Terus Cuman di balik itu kalau kita mau magang sendiri ya bisa-bisa aja. oh iya. Terus menurut lo nih, orang yang cocok untuk masuk jurusan hukum itu tuh yang kayak gimana sih? Atau mungkin yang dia specialty-nya di mana, atau dia suka sama apa gitu? Apa ya? Kalau dibilang mau masuk hukum harus pintar ngomong, kalau dibilang mau masuk hukum harus jago ngafal, kalau menurut gue nggak juga sih, soalnya gue waktu SMA tergolong nggak bisa ngafal, dan gue juga nggak pintar ngomong, tapi yang penting punya niat baik dan memang tertarik gitu sama ilmunya, karena kita kan kalau kuliah nggak sesuai passion kita, nanti bakal menyulitkan di kemudian hari gitu ya, jadi emang harus dari awal merasa cocok dan merasa, wah ini memang. Ini sebenarnya pertanyaan Titipan ya ya. dari Instagram. Oke, jadi dari sebelum masuk dunia hukum sama sekarang udah jadi kuliah, jadi anak hukum lah ya istilahnya. Kira-kira ada apa sih perubahan positif apa gitu yang membangun lo? Entah lo jadi makin pinter ngomong, entah atau mungkin lo ada pengalaman apa gitu. Sebenarnya mungkin bedanya apa ya? Gue selama kuliah ini coba untuk ikut banyak kegiatan, maksudnya entah dari kepanitiaan atau organisasi, gue mulai coba-coba ikut. Nah, sebenarnya dari kegiatan-kegiatan itu yang bisa membangun diri kita, kayak manajemen waktu, terus kita belajar bersosialisasi. Soalnya kan gue juga di Semarang itu ngekos, karena kan gue dari Lampung, jadi memang nggak punya saudara, nggak punya kenalan, jadi ya kita harus, menurut gue sih harus bagaimana kita bisa survive gitu loh di kota yang baru itu. Kalau dibilang perubahan, kalau gue sendiri merasa cukup banyak ya, karena sebenarnya dengan kita ngekos aja, dengan kita hidup sendiri itu udah banyak perubahan, karena kan kita jadi harus berdiri, harus apa sendiri gitu.
Terus nih ada juga titipan pertanyaan dari Instagram yang nanya nih, karena kan akhir-akhir ini tuh lagi hot banget, lagi viral. ngomongin tentang RUU Cipta Kerja. Kira-kira lu bisa nggak sih jelasin dikit aja garis besar RUU Cipta Kerja itu apa dan kenapa orang-orang tuh banyak yang nggak setuju sama RUU Cipta Kerja itu sendiri? Jadi sebelumnya gue bicara tentang ini, tapi mungkin bisa dikoreksi ya kalau misalnya nanti ada teman-teman yang nonton itu gimana, yang sekiranya omongan gue ini kurang tepat atau gimana. Karena gue sendiri baru mahasiswa masuk semester 3 yang gue rasa keilmuannya juga masih minim sekali. Tapi sepanjang yang gue tahu, RUU Cipta Kerja itu salah satu wujud dari Omnibus Law. Perlu diomongin nggak Omnibus Law gimana? Boleh. Jadi Omnibus Law itu kayak suatu peraturan yang berisi gabungan dari peraturan lain. Kayak RUU Cipta Kerja itu kalau nggak salah dari sekitar 79 undang-undang jadi satu gitu loh. Jadi kan sebenarnya di Indonesia ini undang-undang peraturan tuh banyak banget. Cuman antar peraturan tuh masih banyak yang bertabrakan atau bertentangan dan sebagainya lain. Kayak nggak ada sinkronisasinya gitu deh. Bukan nggak ada sinkronisasinya sih, tapi lebih tepatnya banyak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi Omnibus Law ini sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, cuman masalahnya, ini yang sependek yang gue tahu ya, ketentuan tentang Omnibus Law itu di peraturan perundang-undangan kita belum ada. Jadi nanti nggak jelas nih Omnibus Law ini kedudukannya sebagai apa gitu loh kalau misalnya disahkan. Kalau tentang RUU Cipta Kerja sendiri, yang gue tahu sebenarnya niatnya itu untuk meningkatkan investasi. Terus juga kalau gue nggak salah kemarin baca-baca dikit-dikit, itu menurut Bank Dunia dengan disahkannya RUU Cipta Kerja itu bisa bikin ibaratnya menyelamatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Cuman di balik itu yang ibaratnya mendapatkan banyak penolakan itu karena RUU ini banyak mereduksi hak-hak buruh. Karena ada 11 klaster di dalam RUU Cipta Kerja, salah satunya itu klaster ketenagakerjaan yang dianggap itu paling bermasalah. Selain tentang itu juga dianggap mengeksploitasi lingkungan terkait perizinan segala macam. Terus setelah itu juga membuat nelayan petani nanti kedepannya akan katanya lebih sulit, karena kalau yang gue nggak salah ya untuk menangkap ikan kalau nelayan itu nggak ada ketentuannya gitu, maksudnya ini kapal besar kapal kecil, jadi nelayan besar sama nelayan kecil tuh bakal ibaratnya memiliki kayak nangkep di laut yang sama atau gimana tuh nggak ada ketentuannya, jadi itu akan menyulitkan nelayan kecil. Salah satu terus lagi yang kalau dari aspek pendidikan tinggi itu juga bisa memicu komersialisasi pendidikan. Kalau yang gue tahu gitu sih, masih minim banget yang gue tahu. Oke, jadi itu artinya udah cukup menjawab sih pertanyaan yang dari Instagram. Oke deh, sekian pertanyaan kita tentang hukum. Iya, tadi ada sedikit tambahan dari pertanyaan Non RUU Cipta Kerjanya, tapi kalian jangan stop nonton di sini aja. Karena kalau kalian pengen tahu nih tentang Undip, tentang mungkin fasilitas dan lain-lainnya dan tentang pengalaman apa aja yang lebih lanjut Kak Angela ini bisa dapat selama dia kuliah di Undip, teman-teman bisa nonton di part 2 next setelah video ini. Okay, don't forget to like, comment, and subscribe channel kita. Dan don't forget that we can do it! Thank you Angela, see you!